Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Septians Karisa Putri Dan saya Indana Zulfa. kembali hadir menemani Anda di Lensa 7 News. Hari ini kami membawa informasi yang sangat inspiratif tentang kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan hasil alam di sekitar mereka. Selama ini, kita mengenal singkong sebagai bahan pangan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, ketika jumlahnya melimpah dan diolah dengan cara yang itu-itu saja, potensi besarnya justru sering terabaikan. Betul sekali, Risa. Di sebuah desa di Jember, produksi singkong selalu melimpah hampir setiap musim panen. Namun pemirsa, sebagian besar masyarakat sekitar hanya mengolahnya menjadi tape olahan tradisional yang lezat, tetapi memiliki masa simpan yang relatif singkat. Melihat kondisi itu, dua saudari di sebuah desa mulai bertanya-tanya, apakah singkong hanya akan berhenti sebagai tape, atau ada cara lain untuk mengolahnya menjadi produk yang bernilai ekonomis lebih tinggi dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dari pertanyaan sederhana itulah kreativitas mulai tumbuh. Kedua saudari tersebut kemudian bereksperimen di dapur kecil mereka dengan memanfaatkan tape singkong sebagai bahan dasar aneka kue. Setelah mencoba berbagai resep, mengatur komposisi mentega, gula, dan tepung, serta menyeimbangkan aroma khas tape agar tidak terlalu menyengat, akhirnya terciptalah kue kering tape singkong yang memiliki tekstur renyah, rasa lembut, dan aroma manis yang alami. Yang menarik pemirsa, inovasi ini tidak hanya mengubah cara memandang singkong, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Produk kue kering tape ini dinilai memiliki shelf life yang lebih lama dibandingkan tape biasa, sehingga lebih mudah dipasarkan baik di daerah sekitar maupun keluar kota. Tak berhenti di situ, usaha ini secara perlahan mulai memberikan dampak sosial. Beberapa warga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan kini ikut bergabung membantu proses produksi, mulai dari pengolahan adonan hingga pengemasan. Dengan konsep usaha rumahan, mereka tetap menjaga kebersihan dan kualitas, sehingga kepercayaan pelanggan terus meningkat. Melimpahnya singkong yang dulu hanya diolah menjadi tape, kini berubah menjadi peluang usaha baru berkat kreativitas dua saudari ini. Tentu menarik jika kita mendengar langsung cerita mereka tentang tantangan dan harapan dari usaha yang sedang berkembang ini. Untuk mengetahui lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan rekan kami Indri yang berada di lokasi produksi. Baik, langsung saja kita menuju Indri yang sudah berada di lokasi. Silakan Indri. Terima kasih Risa dan Indana. Baik pemirsa, saya sudah bersama dua saudari yang menggagas inovasi kue kering tape berbahan dasar singkong. Sebelum kita mulai, boleh saya tahu nama lengkap kalian berdua? Baik, perkenalkan saya Ulfi Khalidatudara, biasa dipanggil Ulfi. Perkenalkan, nama saya Masurin Delanita, bisa dipanggil Angin. Baik, terima kasih. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan kalian. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait usaha kreatif yang kalian jalankan. Pertama, boleh ceritakan bagaimana ide pembuatan kue kering tape pertama kali muncul? Jadi ide ini tuh dimulai ketika kami berdua itu melihat potensi yang ada di lingkungan desa kami. Jadi di daerah kami itu cukup banyak singkong yang dihasilkan. Dan kemudian singkong itu diolah menjadi tape dan dijual dengan harga yang cukup murah. Dari situlah kami berdua itu berpikir apakah bisa mengolah tape menjadi produk dengan nilai jual harga yang lebih tinggi gitu. Jadi dari situlah awal mula ide untuk membuat kue kering tape ini dimulai. Apa alasan kalian memilih tape sebagai bahan dasar produk? Kami memilih tape sebagai bahan dasar produk karena singkong di daerah kami ini kan melimpah.
Jadi setiap hari ada aja warga yang memanen dan membuat tape. Nah, sehingga tape ini melimpah. Nah, jadi kami ini berinovasi untuk membuat tape ini menjadi kue kering, sehingga olahan tape ini menjadi lebih berbeda dan unik seperti itu. Selanjutnya, bagaimana proses kalian melakukan percobaan hingga akhirnya menemukan resep yang tepat? Sebenarnya itu proses untuk uji cobanya itu cukup panjang ya. Di awal itu banyak kue itu yang gagal dan terbuang sia-sia. Terkadang itu kuenya lembek, terkadang kuenya itu lebih keras, dan terkadang itu tapenya itu terlalu kuat dan aromanya itu terlalu menyengat. Jadi itu beberapa orang itu kurang menyukainya. Dari situlah kami ubah takarannya dari tepung, mentega, dan tapenya sampai akhirnya kami menemukan tekstur yang pas. Setelah melalui uji coba yang cukup panjang sekitar 2 minggu, kami akhirnya mendapatkan resep yang pas dan memulai memproduksi secara massal. Tantangan apa yang paling besar saat pertama kali mencoba membuat kue kering dari tape? Tantangan terbesar di awal adalah menyesuaikan tekstur tape dengan adonan. Tekstur tape ini kan lembek dan basah. Jadi ketika dibuat adonan ini tuh lengket dan mudah hancur. Jadi saudara saya juga sering mencoba dan gagal karena setiap dimasukkan panggangan itu kuenya melebar. Seperti kalian, apa keunikan utama dari kue kering tape yang kalian ciptakan? Jadi keunikannya itu terletak pada rasanya. Kan tape itu punya ciri khas yang tersendiri ya. Rasanya itu ada manis, sedikit asam, dan juga dari tapenya yang membedakan dari kue kering yang lainnya. Ditambah lagi cake kami itu punya tekstur yang berbeda. Luarnya itu renyah, tapi di dalamnya itu lembut dari tapenya itu sendiri. Selain itu, kue kering kami itu menggunakan bahan lokal yaitu tape, jadi itu harganya lebih murah, fresh, dan juga khas ala Indonesia. Penggunaan tape lokal bagi identitas produk kalian. Penggunaan tape lokal bagi produk kami ini sangat penting karena dari tape lokal ini membentuk karakteristik dari produk kami. Nah, tape sendiri ini kan mempunyai rasa yang manis dan aroma yang khas gitu ya, sehingga bisa dibilang tape ini memiliki nyawa bagi produk kami. Reaksi pertama dari orang-orang yang mencoba kue kalian. Reaksi pertama kebanyakan orang itu kaget ya kan. Kagetnya itu dalam arti positif gitu, karena nggak nyangka olah menjadi kue kering yang enak. Menurut beberapa orang, kue kering kami itu aromanya itu wangi dan juga rasa tapenya itu pas, nggak berlebihan. Bahkan ada beberapa orang yang sampai minta untuk dibuatkan lagi untuk dijadikan oleh-oleh. Dari situlah kami berdua itu merasa bahwa produk ini memiliki peluang yang cukup besar di pasar sekarang. Apakah sejauh ini sudah ada pesanan rutin atau pelanggan tetap? Alhamdulillah, untuk sekarang sudah mulai banyak yang memesan secara rutin, mulai dari tetangga, teman-teman saya maupun dari saudara saya. Mereka biasanya kembali memesan ketika ada acara keluarga atau acara-acara penting seperti hari raya besar. Bahkan mereka ini ingin menjualkan kembali ketika stok kami ini mulai konsisten. Rencana memperluas produksi atau mungkin menambah varian produk baru di masa mendatang. Insya Allah ada. Kami berencana untuk menambah varian rasa baru, contohnya seperti tape keju, tape coklat, dan tape kacang. Selain itu, kami juga berencana untuk memperluas proses produksi dengan menambah peralatan dan juga karyawan. Selain itu juga kami juga berencana untuk masuk ke marketplace dan juga bekerja sama dengan toko oleh-oleh lokal sehingga produk kami itu dapat dijangkau lebih banyak masyarakat. Terakhir, pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada orang-orang yang ingin memulai usaha dari ide sederhana seperti kalian? Pesannya, menurut saya jangan ragu untuk memulai, jangan takut gagal, karena tiap usaha ini kan pasti ada gagalnya ya. Nah, dari gagal itu kita bisa melatih kreativitas kita, seperti kami yang membuat inovasi dari tape menjadi kue kering seperti itu. Intinya jangan takut
Jangan takut gagal, jangan ragu. Intinya mulai saja dulu seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu dan penjelasannya yang sangat inspiratif. Semoga usaha kue kering tape ini semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pemirsa, demikian wawancara kami dengan dua saudari penggagas inovasi pengolahan singkong melimpah menjadi produk bernilai tinggi. Saya Indri melaporkan kembali ke studio Risa dan Indana. Terima kasih Indri atas laporannya. Kisah ini membuktikan bahwa keberlimpahan hasil alam bukan hanya sebagai berkah, tetapi juga peluang inovasi apabila diolah dengan cara yang berbeda. Dua saudari ini mampu menunjukkan bahwa singkong yang selama ini hanya dianggap sebagai bahan sederhana dapat berubah menjadi produk kreatif yang bernilai tinggi. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih peka melihat potensi di sekitar, memanfaatkan apa yang sudah ada, serta berani menciptakan inovasi baru. Pemirsa, saya Septian Skarisa Putri. Dan saya Indana Zulfa. Terima kasih telah bersama kami dalam Lensa 7 News. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Audio Jungle.